Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fi din a'azzakumullah. Sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seorang sunni salafi, tentu harus memahami dan mengetahui bahwasanya salafi jamaknya adalah salafiyun, adalah orang-orang yang berkomitmen untuk at-tamassuk bil kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Dalam beragama mereka punya komitmen manhaj yang jelas, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf, ilman wa amalan, aqidatan wa da'watan wa suluka. Secara ilmu, secara amal, dalam bab akidah, dakwah atau suluk, adab, akhlak dan muamalah. Itulah yang disebut dengan salafi, sunni, salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah. Banyak kalamnya para ulama yang menjelaskan bab ini. Dari mulai para ulama dalam zaman dahulu kala, para ulama mutaakhirin, dan juga para ulama mu'asirin. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun humul mutamassikuna bil kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Mereka adalah orang-orang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah. Dan perkara yang harus pula diyakini bahwasanya ahlu sunnah salafiyun adalah ahlul haq,
salaf dan para pengikutnya dari kalangan salafiyin dengan definisi di atas, mereka adalah ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran. Manhaj mereka hak, manhaj mereka maksum, terjaga dari kesalahan, dikarenakan manhaj mereka adalah Al-Quranul Karim, sunnah Rasul SAW dengan pemahaman salaful ummah. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau yang berjudul Qutufun min Nu'utis Salaf wa mumayyizatu manhajihim fi abwabil ilmi wal amal, beliau menjelaskan inna salafa wa atba'ahum fi kulli zamanin wa makanin wa fi kulli asrin wa badiyatin wa misrin hum ahlul manhajil haqq asyamili al-kamili ilman wa amala. Beliau mengatakan sesungguhnya salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para pengikut mereka di setiap zaman dan tempat, di setiap masa, di setiap daerah dan kota, merekalah orang-orang yang memiliki manhaj yang benar, manhaj yang syamil, yang menyeluruh, al-kamil, yang sempurna secara ilmu dan amal. Wa inna da'watahum tabda'u min asli dinil haqqi wa qaidatihil matinati, dan bahwasanya dakwah mereka, dakwah salaf, dakwah salafiyin dimulai dari pokok asas agama yang benar dan kaidah agama yang kuat, dimulai dari tauhid dan sunnah. Wa tashmulu kulla babin min abwabil ilmi fi kibaril masail wa shighariha, dan manhaj mereka, dakwah mereka meliputi, mencakup semua bab dari bab-bab ilmu, baik masalah-masalah besar ilmiah atau masalah-masalah yang kecil. Wala gharabata ay yakunu kadzalik, dan tidak mengherankan kalau kondisi mereka seperti itu. Fahum ma'dinu dzalik, dikatakan mereka sumber itu semuanya, tambang itu semuanya, sumber ilmu, sumber amal, sumber kebenaran. Idhumul ulama'ur rabbaniyun wal mujahiduna sabirun wad du'atul hukama'ul mukhlisun, karena mereka ahlul haq, ahlus sunnah salafiyun, mereka adalah para ulama rabbaniyun, para mujahidin yang sabar, dan para da'i yang bijak, yang hakim, yang ikhlas dalam dakwahnya. Ini perkara yang harus kita yakini. Bukan berarti kita meyakini kemaksuman seseorang dari mereka. La. Masing-masing mereka insan, yukhti wa yusib, salah dan juga benar. Tetapi yang dipandang adalah komitmen mereka, manhaj mereka dalam berislam, dalam beragama, itu manhaj yang benar. Secara umum mereka adalah ahlul haq, dengan penjelasan beliau di atas rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sosok salafi sunni itu adalah muslim. Sosok muslim di tengah-tengah masyarakatnya
namun dia sosok muslim yang memiliki komitmen yang jelas, manhaj yang jelas dalam beragama, muslim yang berislam dengan bimbingan Quran, dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaf, muslim yang ilmunya ilmu syar'i dibangun dengan manhaj di atas, amaliyahnya, ibadahnya syar'i dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah, akidahnya juga benar, hak dengan manhaj di atas, dakwahnya juga benar dengan manhaj di atas, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, semua aspek kehidupannya di atas bimbingan yang benar. Sehingga mereka tidak mendatangkan sesuatu yang baru, tidak mendatangkan manhaj baru, tidak mendatangkan mazhab baru, tetapi mereka menghidupkan kembali Islam yang benar, yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan. Itu salafi. Ikhwan fillah azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah apa yang harus beda para seorang salafi. Perlu diketahui barakallahu fikum bahwasanya mumayyizat salafiyyin katsirah. Ya, keistimewaan salafiyin itu banyak. Karena meliputi semua bab ilmu, bab amal dalam semua aspek kehidupan. Salah satu prinsip mereka yang mendasar ialah prinsip at-tamayyuz bil haqq. Ya, namanya prinsip at-tamayyuzu bil haqqi. Tamayyuz itu membedakan diri, tampil beda, tapi bil haqq, dengan kebenaran. Beda dengan masyarakatnya, beda dengan sekitarnya. Dia menampilkan al-haq dalam semua aspek kehidupannya. Walaupun di sekitarnya, masyarakatnya berbeda. Salafi itu tampil beda dengan akidah Islam yang sahih, benar. Walaupun masyarakatnya akidahnya menyimpang. Salafi itu tampil beda dengan tauhid yang murni, mempersembahkan ibadah kepada Allah semata, walaupun di sekitarnya banyak kesyirikan, praktek-praktek kesyirikan. Sunni salafi itu tampil beda dengan ibadah ikhlas di atas sunnah. Walaupun di sekitarnya banyak masyarakat yang ibadahnya tidak sesuai dengan bimbingan sunnah. Banyak merajalela, merebak macam-macam bid'ah, amaliyah, lafziyah dan yang lainnya. Salafi tampil beda pada ibadahnya, ikhlasnya dengan bimbingan sunnahnya, tentang masalah kaifiyah ibadahnya dan yang lain-lainnya. Sunni salafi itu tampil beda dengan dakwahnya. Dakwahnya dakwah yang benar, dibangun di atas prinsip-prinsip dakwah yang benar. Semuanya mengacu kepada dakwah salaf yang hak, dengan bimbingan kitab sunnah, dengan pemahaman salaf. Metodologinya, manhaj dakwahnya, thariqah dakwahnya, cara-cara berdakwahnya, wasilah-wasilah dakwahnya tampil beda dengan hak. Walaupun di luaran sana banyak da'awatul munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang, yang menghalakan segala cara, ya tampil beda dengan dakwatul haq yang safiyah, dakwah al-haq yang murni. Seorang sunni salafi tampil beda dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam adabnya. Muamalahnya bagus, bil haq, dengan bimbingan sunnah.
Akhlaknya mulia bil haq dengan bimbingan sunnah. Adabnya santun bil haq dengan bimbingan sunnah. Walaupun di sekitarnya banyak sekali barakallahu fikum akhlak-akhlak yang tercela. Adanya kerusakan moral pada pemudanya, pada masyarakatnya. Tampil beda bil haq dengan kebenaran. Itu namanya at-tamayyuz bil haq. Hatta walaupun dalam perkara kesehariannya, dalam perkara pakaiannya. Pakaian dia pakaian yang mubah atau syar'i. Tampil beda dengan mengenakan pakaian-pakaian yang syar'i atau yang mubah dalam Islam. Walaupun di luaran sana banyak yang mengenakan pakaian-pakaian yang melanggar syariat. Hatta dalam masalah makan dan minum. Sunni salafi tampil beda dengan makan, minum dari yang halal saja. Dengan usaha yang halal saja. Meninggalkan yang haram-haram, yang syubhat-syubhat. Walaupun di luar sana banyak orang yang mencari ma'isyah, mencari harta benda, makan, minum dengan mahakan segala cara. Salafi tetap dengan bimbingan al-haq. Tata cara makan juga berbeda. Menerapkan adab-adab makan, menerapkan adab-adab minum, menerapkan adab-adab berpakaian, dan yang lain-lainnya dalam kesehariannya. Itu sunni salafi. Tamayyuz bil haq dalam semua sisi kehidupannya. Seorang sunni salafi yang jujur, dia akan bisa menampilkan manhajnya. Dia bisa menampilkan komitmen dia, tamasuk bis sunnah dalam semua hal. Walaupun berbicara tentang perkara-perkara duniawi, bukan bicara akidah, bukan bicara masalah ibadah, perkara dakwah, bukan. Walaupun dia membahas perkara-perkara sifatnya duniawi, akan muncul, akan keluar dari pernyataannya, dari penjelasannya, nuansa-nuansa marhum salaf. Itu yang sempat disampaikan adalah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Dan dibikin kayak posting-postingan oleh para ikhwas salafiyin. Faedah berharga dari beliau seorang sunni salafi, walaupun dia mengajarkan bidang mata pelajaran geografia, ya, pelajaran terkait dengan dunia, akan nampak, akan muncul daripadanya pemahaman salafnya. Itu salafi. Ngerti, ini hak, sampaikan. Oh, ini batil, jangan. Itu seorang sunni salafi. At-tamayyuzu bil haq namanya. Tampil beda dengan kebenaran. Ingat, dengan kebenaran. Bukan tampil beda dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Atau perkara-perkara yang mendatangkan mafsadat. Atau perkara-perkara yang memunculkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Tapi bil haq. Itu sunni salafi. Itu secara globalnya. Dirinci ya panjang sesuai dengan rincian bidangnya masing-masing. Tapi itu globalnya. Adapun perinciannya ikhwan fillah azakumullah, akan saya bawakan di sini penjelasan dari Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam risalah beliau Qutufun min Nu'utis Salaf wa Mumayyizatu Manhajihim fi Abwabil Ilmi wal Amal. Risalah beliau secara khusus masalah ini. Ya, potongan-potongan dari sifatnya salaf dan keistimewaan manhaj mereka dalam bab ilmu dan amal. Beliau menyebutkan banyak poin di sini, akan saya bacakan satu persatu walaupun tidak lafziyah, tapi poin-poinnya akan saya bacakan. Kemudian
kita ilmui dan kita amalkan dalam keseharian supaya kita menjadi seorang sunni salafi yang haqqan wa sidqan, yang benar, yang jujur, laddi'aan, bukan pengakuan semata. Yang pertama, kata beliau, i'timaduhum ala nususil kitabi was sunnati bil fahmi sahih. Mereka selalu bersandar pada nas-nas Al-Quran, sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf. Wa tafa'ulu ma'aha fi hayatihimul ilmiyati wal amaliyati qawlan wa fi'lan zahiran wa batinah. Dan mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan mereka secara ilmu dan amal. Berpegangan dengan nasul kitab, sunnah dengan pemahaman yang benar, diterapkan dalam kehidupan mereka secara ilmiah dan amaliyah. Diterapkan pada ucapan mereka, diterapkan pada perbuatan mereka, dan diterapkan lahir batin sesuai dengan kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa untuk kalian ambil, dan apa yang beliau larang daripada maka tinggalkan. Ya, dengan prinsip ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, tamasuk bis sunnah. Ini merupakan asas utama manhaj mereka, perkara paling pertama, paling utama, yang paling mendasar dari tamayus yang ada pada salafiyin. Nah, dalam semua bab ilmu, amal, dalam semua aspek kehidupan mereka, penjabarannya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Yang kedua, salamatun niyati wa husnul qasdi. Niat yang selamat, tujuan yang baik, niat yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Fi kulli ma ya'tuna wa yadharun. Dalam semua yang mereka kerjakan, yang mereka datangkan, atau yang mereka tinggalkan. Melaksanakan bimbingan-bimbingan syariat dikerjakan dengan ikhlas dalam bab apapun. Meninggalkan larangan-larangan agama ditinggalkan juga dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan, ketulusan, kejujuran. Tidak ada tendensi duniawi atau pribadi. Tidak mengejar jabatan atau kedudukan atau kemasyhuran atau prestise atau nama baik atau yang lain-lainnya. Lillahi ta'ala. Jujur orangnya, ikhlas orangnya, tulus orangnya. Ma'at tahalli bisabr wal hikmah wal mau'izatil hasanah allati tu'tabaru min ajal usus allati taqumu 'alaiha da'watul Islam. Disertai dengan menghiasi diri dengan kesabaran. Menghiasi dengan hikmah, sikap yang bijak. Dan mau'izah hasanah. Yang ini semua termasuk asas pondasi yang paling agung, yang paling mulia, yang mana dakwah Islam tegak di atasnya. Berdakwah dengan penuh kesabaran. Berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan mau'izah hasanah. Pada makomnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Semua dikerjakan dengan ikhlas. Nah, sehingga mereka itu bukan ambisius jabatan. Mereka itu bukan ambisius kedudukan dan pujian. Mereka bukan ambisius rekomendasi, tazkiyah dan semisalnya. La. Ikhlas, tulus, lillahi ta'ala. Yang diharapkan hanya wajah Allah semata, yang diharapkan hanya ajr, pahala dari Allah semata.
ada sunni salafi dalam semua aspek hidup mereka, terutama dalam perkara dakwah. Yang ketiga, al-iltizamu tam bimanhaj rusulil kiram wal anbiya'il 'idham fi da'watihim al-mardiyah wa takhalluq bi akhlaqihim az-zakiyyah al-muntaliqah min al-qu'ud asy-syar'iyyah. Yang ketiga adalah memiliki komitmen yang sempurna, berpegang teguh secara sempurna dengan manhaj para rasul yang mulia, dengan manhaj para nabi yang agung dalam dakwah mereka yang diridhai. Berdakwah dengan manhaj nabi, berdakwah dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan berakhlak dengan akhlak para nabi yang suci, yang bersumber dari kaidah-kaidah syar'i. Dakwah dengan manhaj yang benar diiringi dengan akhlakul karimah. Dakwah dihiasi dengan adab, akhlak yang mulia dalam dakwah. Ini mereka. Dan ini berlaku untuk setiap zaman, setiap masa, di semua tempat, dalam semua kondisi. Yang namanya dakwah, manhajnya cuma satu. Tidak pernah berubah sepanjang zaman, sepanjang masa. Satu manhajnya. Manhaj para anbiya wal mursalin. Yang dimulai, tauhid was sunnah. Tariqahnya, kaifiyahnya, tata caranya. Dengan bimbingan sunnah. Tidak mengada-adakan manhaj baru dalam perkara dakwah. Tidak memunculkan tariqah-tariqah baru dalam dakwah ilallah. Tidak memunculkan kaifiyah baru dalam dakwah ilallah. Semua dengan manhaj yang benar, dengan tariqah yang benar, manhaj dakwahnya para anbiya wal mursalin. Disertai dengan akhlakul karimah. Dakwahnya itu jadi indah dengan akhlakul karimah. Akhlak yang para nabi yang suci. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang keempat. Wuduhul intilaqi was sayr fi amal ad-da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memiliki progres yang jelas. Pijakan yang jelas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Semuanya itu nampak zahirah gitu. Beliau mengatakan fala sirriyah wala takattulat makhfiyah wala tajammu'at khassah. Maka tidak ada siriah-siriahan, gerakan-gerakan rahasia, proyek-proyek rahasia. Tidak ada perkumpulan-perkumpulan yang dirahasiakan. Tidak ada tajamuk yang khusus di kegelapan malam, di tempat-tempat yang tersembunyi, nggak ada yang tahu. Tidak ada. Seperti yang dilakukan oleh para hizbiyun, harakiyun, di dalam dakwah mereka, terutama ikhwanul muslimin, kata beliau. Beliau mengatakan balis salafu ahlu jahrin bid'awati ilallah. Salaf itu orang yang terang-terangan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dalam mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah, dalam menyampaikan nasihat kepada semua hamba-hamba Allah dengan kadarnya, dengan keadaannya, dengan makomnya. Beramar ma'ruf nahi mungkar juga dengan terang-terangan sebatas kemampuannya, disertai dengan menjaga adab-adab syar'i. Prinsipnya fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu salafi. Tidak ada hizbiyah sirriyah, tidak tanzim sirri. Tidak ada sayap rahasia, sayap kanan, sayap kiri. Tidak ada sayap politik kanan, politik kiri.
gerakan-gerakan Syria. Tidak ada sayap militer kanan, militer kiri selain pemerintah. Gerakan-gerakan rahasia. Tidak ada para salaf. Semuanya terang-terangan. Nih ayat, nih hadis, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Disampaikan dengan bijak. Disampaikan dengan adab. Yang nerima, yang tidak ada masalah. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah mahabbatut tawassu' fil ulumi syar'iyyati wa wasailiha. Seorang sunni salafi sangat senang, sangat mencintai, berluas-luas mengkaji secara luas ilmu-ilmu syariat dan wasilah-wasilahnya. Mencintai ilmu, mencintai talabul ilmi, mencintai halaqah-halaqah ilmu, semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam mengkaji ilmu, mendalami ilmu, memperluas bab ilmiah. Tentu dengan bimbingan yang benar. Itu sunni salafi. Ya. Dikarenakan pahala yang sangat besar dibawakan di sini sama beliau, banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu ini. Beliau mengatakan di antara hadis yang beliau bawakan adalah hadis sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia dalam perkara agamanya. Tidak memperdulikan cemoohan orang-orang di luar sana yang mengatakan salafi itu sibuknya dengan ilmu, nggak ada gerakan-gerakan. Salafi itu sibuknya menghafal matan, nggak ada penjabaran ilmiah milenial dan yang semisalnya. Nggak peduli di semuanya. Mereka mengkaji kitabullah, mereka baca Al-Quran, mereka menghafalkan Quran, mereka mengkaji ulumul Quran, tafsir Quran, kaidah tafsir Quran, penjabaran ayat, mengkaji hadis Rasulullah SAW, membacanya, menghafalnya, mensyarahnya, memahaminya, mengambil istimat hukum dari keduanya, mengkaji akidah, terus demikian. Sibuk dengan ilmu. Ya, semangat talabul ilmi, semangat tafaqquh fid din. Barakallahu fikum. Itu mereka. Sehingga ketika nanti mereka beramal dengan ilmu, berucap dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu, ada harakah, gerakan-gerakan juga dengan bimbingan ilmu, ada mawaqif, sikap-sikap juga dengan bimbingan ilmu, bicara dengan ilmu, diam dengan ilmu, bergerak dengan ilmu, semua dengan ilmu. Itu sunni salafi. Salafiku senang taklim. Yang keenam, at-tawadhu' fi al-talab wan nashr wa husnul adabi ma'al khalqi wa bil akhas ma'al ulama. Salafi itu orang yang tawadhu, ya, yang rendah hati ketika talabul ilmi dan ketika menyebarkan ilmu. Dalam talabul ilmi tawadhu, dalam menyampaikan ilmu juga tawadhu, dan akhlaknya bagus, adabnya baik bersama dengan semua makhluk yang Allah Azza wa Jalla dengan bimbingan sunnah, khususnya adab kepada para ulama. Sangat memuliakan ulama sunnah, sangat menghormati para ulama sunnah, sangat mencintai ulama sunnah, sedikit pun tidak membicarakan aib ulama sunnah, apalagi mencaci mereka, apalagi mencela mereka, apalagi menikam mereka. Itu bukan ciri sunni salafi, itu ciri-ciri khalafi bid'i. Wallahul musta'an. Yang berikutnya lagi, yang ketujuh, kata beliau, al-inayatu bi sun'i halaqatil ilm fil masajid allati hiya ashraful biqa' inda Allah tabaraka wa ta'ala wa habbiha ilayhi wa fi ghayriha min al-muassasat at-ta'limiyah kal madaris
Wa fi kulli makan yumkinu nasrul ilmi fihi bi uslubihi salim wa tariqatihi al-muthla. Seorang sunni salafi itu punya perhatian khusus, punya inayah, memiliki perhatian khusus, membuat halaqah ilmu di masjid-masjid, yaitu merupakan tempat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, tempat yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Membuat halaqah ilmu di masjid, membuat majlis ta'lim di masjid, dan juga di tempat-tempat belajar, di mahad-mahad secara klasikal, madrasah-madrasah diniyah secara klasikal, dan di semua tempat yang memungkinkan bagi mereka menyebarkan ilmu di situ. Menyebarkan ilmu dengan uslub yang selamat, uslub yang benar, dengan thariqah yang tepat. Dan mereka punya perhatian dengan ilmu-ilmu utama, Al-Quranul Karim, tajwid, tahsin, tartil, kemudian ulumul Quran yang lainnya, tafsir Quran, kaidah tafsir, semua ilmu Quran yang lainnya, ilmu akidah, dalam semua bab-babnya, ilmu tauhid, wahakala. Mereka fokus dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Terus ilmu-ilmu yang lain mereka sertakan, ilmu alatnya, semua ilmu syar'i. Di sini yang fokuskan oleh beliau adalah halaqah ilmunya. Halaqah ilmunya. Sunni salafi di semua tempat, ya, di setiap zaman dan waktu dan tempat, selalu berupaya untuk mewujudkan sebuah halaqah ilmu. Dimanapun mereka berada, di tempat manapun mereka berada, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisinya, selalu berupaya untuk menghidupkan halaqatul ilm di masjid, di sekolah, madrasah diniyah, di rumah, tempatnya al-muhim ada taklim di situ. Itu mereka semangat untuk mewujudkan MT, majelis taklim. Nah, walaupun nggak banyak, 2, 3, 5 orang, masih sedikit ikhwan yang ada 10 taklim. Imam mereka mendengarkan muhadharat nafi'ah dari para du'at sunnah, atau mereka meminta ustaz datang memberikan taklim kepada mereka dari asal sunnah, du'at sunnah, atau menggunakan live streaming kayak sekarang ini. Al-muhim mereka mengadakan halaqatul ilm. Dikarenakan pada poin sebelumnya mereka punya semangat yang sangat tinggi, kecintaan yang luar biasa dengan ilmu syar'i, sehingga di tempat manapun pasti akan diwujudkan, akan diadakan majelis ilmu, halaqah ilmu, tempat taklim, tarbiyah ilmiah untuk mereka dan keluarga mereka. Baru kemudian untuk masyarakat mereka secara umum. Barakallahu fikum. Dan perhatian dengan pembahasan-pembahasan utama pada agama Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Luar biasa. Yang ke-8. Kata beliau, rifq wal lin wal anatu fi hudud syara'. Seorang sunni salafi memiliki sifat rifqun, santun, hilm, sabar, lembut. Al-anah, ta'anni, penuh perhitungan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan batas-batas syara'. Ingat, sesuai dengan batas-batas syara'. Sifat ini, kata beliau, adalah sifatul thayyibah, akhlakul karimah, dari sifat-sifatnya para du'at ilallah. Sifatnya orang-orang yang muhsin, orang-orang baik, yang berbuat baik dari hamba-hamba Allah. Maka masing-masing sunni salafi ketika bermasyarakat, ketika berinteraksi dengan sesama, dia menunjukkan akhlakul karimah ini. Tunjukkan sikap santun, sikap lembut,
sikap ta'anni dengan pada syariat. Terutama para da'inya, para du'at salafiyin, para masyayikhus sunnah, terdepan dalam rifqun wa hilmun wa ta'anni. Dibawakan dalam beliau hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rizqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Rawahu Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu rafiq, zat yang maha santun, yang maha lembut, mencintai rizq, kelembutan, dan Allah memberikan pada sikap rifqu apa-apa yang tidak Allah berikan pada sikap al-'unuf, sikap yang kaku, kasar, arogan, dan tidak memberikan pula pada perkara selain itu semua. Dengan rifq, dengan sikap rifqun, semua perkara jadi zen, bagus. Dengan 'unuf, sikap kaku, sikap kasar, sikap arogan, semua menjadi syain, jelek, rusak. Barakallahu fikum. Sehingga sangat-sangat dianjurkan sekali bagi seorang sunni salafi untuk memiliki sifat ini, rifqun wa hilmun wa anah. Yang ke-9, al-fahmu sahih wa tatbiqu syar'i li hukmil wala'i wal bara' li ahli sunnati wal jamaah. Pemahaman yang benar dan praktek yang syar'i terkait dengan hukum wala dan bara' kepada ahli sunnah. Ini perkara yang sangat penting, termasuk awsaqul iman, ikatan iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta, benci karena Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang beliau bawakan setelah itu. Ini perkara yang sangat penting. Tayyib, walaknya sunni kepada ahlu sunnah, kepada ulama sunnah, kepada para sahabah, kepada para anbiya wal mursalin. Seorang sunni walaknya kepada mukminin yang masyhur dengan kesolehannya dan ketakwaannya. Walak kepada mereka. Ketika ada seorang sunni yang jatuh dalam sebuah kesalahan, dikasih walak dengan kadar kebaikannya, dikasih bara dengan kadar kesalahannya. Ketika ada seseorang yang jatuh dalam perkara penyimpangan, seorang sunni memberikan walak pada kadar keislamannya, memberikan bara pada kadar penyimpangannya. Baraknya sunni salafi itu kepada kaum kufar, kepada kaum musyrikin, kepada kaum munafikin, kaum zanadiqah, orang-orang yang ma'ruf dengan kejahatannya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Barak kepada mereka, menjauh dari mereka. Adapun yang tadi muslim sunni bermaksiat, tidak dibarak sepenuhnya, tidak dikasih walak sepenuhnya, dikasih walak pada kadar kebaikannya, dikasih barak dengan kadar kemaksiatannya. Wahakala. Itu merupakan prinsip yang sangat mulia yang ada pada ahlus sunnati wal jamaah. Memberikan walak dengan kadarnya, memberikan barak dengan kadarnya. Mencintai seseorang dengan kadarnya, membenci orang juga dengan kadarnya. Mereka tidak ghulu, tidak melampaui batas dalam perkara walak, dan juga tidak ghulu melampaui batas dalam al-bara'ah. Wasatun fi hadhil mas'alah. Barakallahu fikum. Yang ke-10 ialah al-bahthu 'anil haqqi bidalilih. Seorang sunni salafi selalu mencari kebenaran dengan dalilnya. Mencari al-haq, mencintai al-haq, mendahulukan al-haq, memuliakan al-haq, mengagungkan al-haq, berpegang teguh dengan al-haq, dengan dalil-dalilnya.
Mereka dikenal sebagai sosok mutabi', ittiba'. Bukan sosok muqallid muta'assib. Itu Sunni Salafi. Sehingga semua dengan hujahnya, dengan dalilnya. Ketika jelas bagi mereka al-haq bidalilih. Al-haq dengan dalil-dalilnya, mereka pegangi itu. Mereka ilmui. Mereka amalkan. Mereka muliakan. Mereka kedepankan. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Walaupun tidak sesuai dengan harapannya. Walaupun tidak sesuai dengan misinya. Dia akan merubah misinya. Dia akan merubah harapannya. Dia akan merubah semua keadaan dirinya. Disesuaikan dengan al-haq bidalilih. Itu Sunni Salafi. Ketika nampak al-haq di hadapan dia dengan hujah-hujahnya, akan dia pegang, akan dia ambil. Walaupun yang menyampaikannya musuh dia. Walaupun yang menyampaikannya orang yang dia benci. Ada keras sedikit terkait dengan muamalah. Al-haq dhalatul mu'min salafi. Al-haq itu barang hilangnya seorang mukmin salafi. Aina wajadahu fahuwa haqqu bihi. Di manapun dia mendapati al-haq itu, dia lebih berhak untuk mendapatkannya, untuk menerimanya, untuk mengamalkannya, untuk memegangnya. Sehingga selalu dengan al-haq dan dengan dalilnya, dengan hujjahnya. Ada Sunni Salafi dalam semua hal. Dalam semua hal. Beliau mengatakan di sini, walaysa min manhajihim at-taqlidu fi ahkami dinihim wala fi manhaji da'watihim wa amrihim wa nahyihim. Bukan termasuk manhaj salaf sikap taklid, membebek dalam hukum-hukum agama. Bukan termasuk manhaj mereka taklid, ta'assub dalam perkara dakwah, dalam perkara perintah, dalam perkara larangan. Thumma innahum matattadhaha lahumul haqqu bidalihil wadih as-sarih ittaba'uhu wa'tasamu bihi fi ayyi babin min abwabil ilmi wa fi ayyi mas'alatin min masailihi. Kemudian kata beliau, kapanpun jelas gamblang bagi mereka al-haq dengan dalil-dalilnya yang jelas, yang sharih, maka langsung mengikuti al-haq tadi. Mereka langsung berpegang teguh dengan al-haq tadi dalam bab apapun dari semua bab ilmu, dalam masalah apapun dari masalah-masalah yang ada. Ini mereka sunnah, seorang Sunni Salafi. Manhaj mereka jelas, Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan ijma' salaf, dengan qiyas yang sahih. Mereka ahlu ittiba', bukan ahlu taqlid. Mereka adalah ahlu dalil wal hujjah, bukan ahlu ta'assub dalam semua bab agama. Barakallahu fikum. Ada Sunni Salafi. Yang ke-11, wujubus sami wa ta'ali wali amr muslim bil ma'ruf. Kewajiban mendengar dan mentaati penguasa muslim dalam perkara ma'ruf. Ya, bagaimanapun kondisi penguasanya, sezalim apapun, selalim apapun, sekejam apapun, semenyimpang apapun, sesesat bagaimanapun, selama dia muslim, samina wa ta'na. Dalam perkara apapun, yang dalam perkara agama atau perkara dunia, yang dia suka, yang dia benci, selama dalam perkara ma'ruf, bukan dalam perkara kemaksiatan. Bagaimanapun kondisi dia lapang, dia sempit, dia dianiaya, dia disiksa, dia dizalimi, tetap samina wa ta'na. Selama penguasanya muslim dan dalam perkara ma'ruf. Dia mengatakan, ini adalah min mumayyizati manhajis salaf, termasuk keistimewaan manhaj salaf yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Terutama di zaman sekarang, di barakallahu fikum, ini prinsip menjadi pembeda antara Sunni Salafi dengan Khalafi bid'i dari semua kelompok-kelompok yang ada. Bahkan faedah besar dari salah seorang ulama kita terdahulu, Sahl bin Abdullah At-Tustari Al-Maliki rahimahullah, menyatakan dari semua kelompok-kelompok yang ada, tidak ada satu kelompok pun yang dengan jujur berprinsip sami'na wa kecuali
salafiyin ahlus sunnah. Tidak ada satu kelompok pun dari kelompok-kelompok yang ada selain salaf, melainkan mereka pasti ada celaan kepada penguasa, ada tikaman kepada penguasa, ada yang error manhaj mereka terkait dengan para penguasa. Walaupun zahirnya mereka bersama dengan penguasa, pro penguasa, sesungguhnya duniawi yang mereka pegang. Ketika enggak sesuai dengan yang mereka maukan, akan ditikam penguasanya, akan dihabisi penguasanya. Illa ahlus sunnah. Ahlus sunnah dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, selama penguasanya muslim, dalam perkara ma'ruf, selalu sami'na wa ta'ana. Rasul mengatakan, wa in dharaba dhahrak wa akhadha malak. Walaupun penguasa itu memukul punggung kamu dan merampas harta kamu, isma' wa ati. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Ini belum panjang lebar menjelaskan tentang bab ini dikarenakan sangat pentingnya masalah ini, belum membahasnya berlembar-lembar. Tapi ini semua alhamdulillah perkara yang sangat masyhur di kalangan salafiyin, ahlus sunnah, dan sering disampaikan di sekian banyak muhadarat, daurat dan yang lain-lainnya, sehingga silakan dirujuk kepada pembahasan yang disampaikan oleh para du'atus sunnah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Intinya belum menegaskan ini termasuk keistimewaan sunni salafi, tampil beda dengan prinsip sami'na wa ta'na, as-sam'u wa ta'ah li waliyil amril muslim. Wallahul musta'an. Nah, ini 11 poin. Ya, 11 poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya. Itu bukan pembatasan, itu sekedar contoh-contoh saja. Intinya adalah sunni salafi memiliki sebuah prinsip yang sangat mulia, at-tamayyuz bil haqq, tampil beda dengan al-haq, dengan bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan, dalam semua sisi-sisi bab agama yang ada. Dan tampil beda ketika banyak kelompok-kelompok menyimpang yang menyelisih prinsip tadi. Mereka lebih memunculkan al-haq yang ada, baik dalam perkara akidah, dakwah, ibadah, dan juga yang lain-lainnya. Nah, itulah seorang sunni salafi. Tidak ada yang baru, tidak ada yang aneh, semuanya jelas dan gamblang ada dalam bimbingan Islam. Tinggal kita sebagai seorang muslim yang ingin menjadi sosok sunni salafi untuk menerapkannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Nah, dalam bab yang lain juga sama. Betul-betul yang sosok yang tulus, yang jujur dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Sudah menunjukkan pukul 8 lebih sedikit WIB, 9 lebih sedikit di waktunya antum. Mendekati 1 jam saya berbicara. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa-masa akhir zaman seperti ini, di masa-masa fitnah seperti ini. Seorang sunni salafi yang tampil beda dengan al-haq insyaallah akan terselamatkan dari semua ragam fitnah yang ada. Bagaimanapun dahsyatnya fitnah itu, bagaimanapun samarnya fitnah itu, Allah akan berikan taufik insyaallah kepada dirinya ketika dia betul-betul tamayyuz bil haq. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.